Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, tidak sedikit saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, yang akan kita bahas di sini adalah status kepemilikan properti mereka dan sejauh mana mereka juga berpeluang memiliki properti di Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang asing itu dapat memiliki properti di Indonesia dengan status hak pakai. Di samping itu, tidak semua orang asing juga di Indonesia itu bisa memiliki properti, tetapi mereka yang memenuhi kriteria sebagai orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan yang bermanfaat bagi Indonesia. Artinya mereka di sini bekerja, berbisnis atau berinvestasi. Nah, bagaimana ketika WNI itu menikah dengan BNA? Nah, begini teman-teman dan saudara-saudara sekalian, ketika seorang WNI menikah dengan BNA, maka ketika WNA tersebut tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh atau memiliki properti di Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi sulit bagi mereka untuk dapat memiliki sebuah properti rumah dengan milik atas tangannya adalah hak pakai. Namun demikian, apabila dalam masa perkawinan mereka ingin mempunyai rumah, maka sebelum melakukan pernikahan sebaiknya mereka membuat perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta. Dengan perjanjian pisah harta tersebut, maka bagi yang WNI itu tetap dapat membeli rumah dengan status hak milik. Mengapa demikian? Karena harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu adalah harta bersama atau harta monogami. Nah, perkawinan campuran, ya saya sebut perkawinan campuran karena istilah di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu, seorang WNI yang menikah dengan BNA itulah yang disebut perkawinan campuran, bukan perkawinan antar golongan atau antar suku misalnya. Jadi perkawinan seperti itu bukan termasuk perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan. Tetapi karena harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu adalah harta bersama atau yang biasa kita kenal dengan harta monogami, sehingga ketika mereka tidak membuat perjanjian pisah harta, kalau pasangan asingnya ini katakanlah, saya beri contoh saja, suaminya yang BNA, istrinya ya yang BNI, tapi ini ketika sebaliknya sama juga peraturannya ya gitu. Nah, suami yang BNA ini ketika akan membeli properti tentunya dia harus memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat sebagai orang asing yang berkedudukan di Indonesia dengan manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi yang bisa diberikan di Indonesia, maka tentunya dia tidak dapat membeli properti sekalipun statusnya pakai. Ini kan, sedangkan kalau istrinya yang BNI membeli rumah tetapi statusnya hak milik, karena itu harta bersama, maka menjadi sulit juga karena suaminya tidak bisa memiliki rumah dengan status hak milik. Nah, dengan demikian sebaiknya yang tadi saya sampaikan, mereka membuat perjanjian pisah harta dulu, perkawinan pisah harta, sebelum mereka melakukan pernikahannya. Walaupun peraturan sekarang membolehkan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta dalam masa perkawinan mereka, tetapi itu memang agak rumit ya, apalagi yang satu BNI, yang satu BNA, maka sebaiknya perjanjian pisah harta ini dibuat sebelum masa perkawinan. Dengan demikian, harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan
terutama yang kita maksud di sini adalah yang properti ya, itu dapat dimiliki atau dibeli dan dimiliki oleh istrinya yang tadi WNI dengan status hak milik. Nah, namun ketika ada kejadian tiba-tiba misalnya si istri yang WNI ini meninggal, lalu bagaimana dengan properti hak milik tadi? Padahal suaminya dan anak-anak yang dilahirkannya itu kan otomatis menjadi ahli waris bagi istri WNI yang meninggal dunia tadi. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria itu memberikan jalan keluar bahwa bagi orang asing yang mempunyai status sebagai ahli waris dari pasangan menikahnya atau yang saya berikan contoh tadi dari istrinya yang WNI, maka properti yang dengan status hak milik tadi dapat dimiliki oleh suaminya atau anak-anaknya yang WNA tadi, tapi hanya dalam waktu setahun. Dalam 1 tahun itu harta itu, properti itu harus dialihkan. Karena kalau tidak dialihkan, maka setelah lamanya waktu 1 tahun, maka tanah itu menjadi tanah negara. Nah, dengan demikian memang perlunya dibuatkan perjanjian pisah harta ini, satu, ketika properti itu bisa dibeli oleh pasangan WNI-nya dengan status hak milik. Kedua, kalaupun salah satunya nanti menjadi ahli waris, yaitu WNA menjadi ahli waris, maka dia masih dapat memiliki itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ketika melampaui jangka waktu setahun, apakah dia kehilangan propertinya tersebut? Tentu saja tidak. Bagaimanapun juga dia adalah ahli waris yang juga berhak atas properti tersebut. Maka dia tetap dapat menjual itu, tapi hanya menjual rumahnya, rumah dengan status rumah di atas tanah negara. Nah, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan perihal status orang asing atau status WNA yang menjadi ahli waris. Kecuali apabila dia WNA ini memenuhi kriteria sebagai orang asing yang dapat memiliki properti di Indonesia dengan status hak pakai, maka tanpa membuat perjanjian kawin pun dia bisa membeli properti dengan status hak pakai. Dengan demikian tidak akan ada masalah mana salah satu meninggal dunia terlebih dahulu atau bagaimana, karena yang WNI pun itu mempunyai hak juga atau dia adalah subjek hak pakai juga. Di samping itu terhadap harta bersama atau harta guru ini juga tidak akan ada masalah. Nah, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan, semoga juga ini bermanfaat. Tak lupa saya sampaikan terima kasih bagi siapa saja yang telah menonton video ini, dan tak lupa saya juga berharap agar Anda semua bisa tetap mengikuti video-video saya berikutnya tentang membahas masalah pertanahan dan perumahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.